dia disuruh lompat. Bener kan? Iblis kan selalu nyuruh, kamu gini, kamu begini. Tetapi Yesus mengambil pilihan, dia lompat enggak? Kenapa dia enggak lompat? Kenapa Yesus enggak lompat disuruh? Karena Yesus tahu siapa dirinya. Otoritas hidupnya bukan pada iblis. Otoritas dirinya ada di Bapa di surga. Seberapa banyak kita yang kalau naikkan pujian bagimu Tuhan sambil menangis, tapi praktek hari-hari kita ada di bawah otoritas iblis. Disuruh ini iya, disuruh tipu iya, disuruh bohongin istrinya iya, disuruh bohongin suaminya iya. Kita periksa diri kita ada di otoritasnya mana. Kalau kita jadi orang merdeka, gak perlu tengking-tengking iblis, gak perlu. Biarin iblis, kalau perlu suruh iblis kirim orang yang jahat-jahat kumpul sama kita. Lo gak aminin lo. Rugi kamu kalau ketemu orang jahat, rugi. Hah? Rugi Pak, nanti handphoneku dicuri. Rugi Pak, nanti saya ditipu uang saya. Tanya ini Pak Wadi, saya habis percaya orang kasih uangnya bawa. Akhirnya urusannya dengan Pak Wadi agak lama, sampai 6 bulan. Maaf ya Pak Wadi. Rugi loh. Ketemu mereka itu rugi. Tapi kita sebagai orang merdeka nggak bisa dirugikan. Amin. Ngasih makan orang itu rugi nggak? Rugi, keluar uang. Nampung orang di rumah itu rugi nggak? Rugi. Kalau udah datang dari tadi apa? Yang di belakang sendiri. Baru atau dari tadi? Saya lihat. Joy. Sudah tadi? Oke. Joy tahu. Papa rohani saya mengajarkan, kamu harus bisa menampung orang. Sebagai orang merdeka, cari orang yang belum merdeka, tinggal di rumah kita. Mau merugikan kita silahkan. Kita harus jadi orang merdeka yang gak terpengaruh oleh keadaan orang-orang yang jahat di sekitar kita. Amin. Mau jadi orang merdeka? Ciri yang pertama, ringan, enak toh? Enak. Mau menggenapi ayat tadi? Berjalan bersama orang yang hidupnya ada iblisnya. Mau? Jangan kumpul orang rohani terus, lama-lama rohana. Ya kumpul iya, tapi jangan terus hanya itu temanmu. Nanti ini nggak bertambah jumlahnya. Maksud saya begitu. Kalau kamu Senin ketemu orang rohani, Selasa ketemu orang rohani, Rabu kami Jumat rohani. Dan siapa yang kamu injili? Masa sesama rohaninya injil-injilan? Masa terus saya injili Pak Wadi kan lucu. Masa saya injili Kak Amir, itu kan lucu. Jeruk makan jeruk katanya. Cari jeruk dimakan ular, gitu kan? Berikan dirimu, merdekakan dirimu. Jalanlah bersama mereka. Jangan takut rugi. Saya tanya, ketika Yesus jalan sama iblis, kira-kira predikatnya dia sebagai anak Tuhan turun nggak? Turun nggak? Saya tanya, diam saja. Kan dia tetap anak Tuhan. Asal dia nggak menyembah, asal dia nggak ngikuti maunya iblis. Jadi banggalah kalau hidupmu dalam pekerjaan hari-harimu kumpul yang bukan anak Tuhan. Supaya dunia tahu, oh ini anak Tuhan ini. Buat apa? Kita jujur hanya di dalam gereja, buat apa? Jujurlah di luar sana. Amin. Dirugikan orang di luar sana. Haleluya. Lu sih merugikan bingung, gue tak rugikan kok, haleluya. Karena saya masih punya banyak di surga. Amin. Aminnya kok abang. Aminnya pewalan. Supaya malaikat gak dengar. Mau gak dirugikan? Duh, ibu sana tuh mau pun gak bunyi. Mau gak dirugikan? Ih kok Kak Amir pun masih pelan. Wes Tuhan, mau gak mau rugikan mereka. Terserah dengan cara apapun. Oh iya. Contoh yang kedua mau? Supaya habis ini kita makan. Wah, semangat lagi. Saya bilang makan semangat lagi. Enak, tadi saya ikut angkat-angkat sama Pak Amir jalan, Kak Amir jalan. Jangan ikut angkat-angkat. Saya angkat itu Aqua 2 ditolong sama yang main bass itu. Ini Pak saya bawakan, terima kasih jadi ringan naik sini.
saya merdeka. Yang kedua, contoh yang kedua. Bentar, saya ingat Yohanes 5 ayat yang ke-9. Yohanes 5 ayat ke-9. Contoh orang merdeka yang pertama tahu ya? Tidak takut berkumpul dengan orang model apapun, nggak terpengaruh. Kamu tetap merdeka. Predikatmu sebagai anak Tuhan nggak akan luntur kalau kamu duduk makan bersama pelacur. Predikatmu sebagai anak Tuhan nggak akan luntur ketika kamu makan bersama orang yang terkenal. Kemana-mana utang orang, urusan uang nggak beres. Predikatmu nggak akan luntur kalau kamu duduk makan bersama dengan maling. Ya, tadi sebenarnya Yohanes 5 ya, ayat yang ke-9 kalau nggak salah. Oh, saya minta maaf. Yang itu loh, Yesus bilang, bangunlah angkat tilam itu, ayat yang berapa? Hah? 7 8 7 apa 8? Saya jangan dibingungkan di depan. 8. Nah, kata Yesus kepadanya apa? Bangunlah, angkatlah tilammu. Dan ini yang dikasih tahu ini siapa? Orang apa ini? Orang apa? Masa nggak tahu kisahnya ini, ampun nih. Orang lumpuh berapa lama? Yang tahu cuma sebelah sana. 38? Ya ampun, sekolah minggunya dulu nggak pernah masuk. Ini sekolah minggu semua ya toh? Ya ampun nih. Pak Amir, besok minggu ini semua ganti sekolah minggu semua. 38 tahun dia tidur di atas tilam. Dia menunggu apa? Di mana? Di kolam Bethesda. Saudara tahu, untuk memperoleh kesembuhan di kolam Bethesda itu ada namanya protap, prosedur dan ketetapan. Prosedurnya adalah ketika ada malaikat kejebur kolam, nggak tahu malaikatnya di atas main mana apa, kepleset, blum, masuk kolam. Lalu airnya siapa yang sentuh pertama yang sembuh. Kalau sudah terlanjur masuk kolam tapi dia nomor 2, sembuh nggak? Coba ini kalau orang malaria. Joy tahu bagaimana orang malaria. Saya pernah malaria. Orang malaria itu kalau kena air, kalau level 2 malaria kena air jadi level 3, kena air lagi jadi level terus naik. Bayangin ini orang malaria berobat ke Bethesda sana hari itu. Dia sudah tunggu-tunggu malaikat datang, kan nggak ada pengumuman. Malaikat datang jam 5 sore, kan nggak ada. Kayak dokter praktek itu nggak ada. Pokoknya kami standby saja di situ. Sewaktu malaikat datang, siapa yang duluan menyentuh air yang bergoncang yang orang ini malaria sudah tunggu dia ngantuk. Baru ngantuk ini, malaikat datang, dia kaget. Karena namanya orang masih ngantuk loh. Dia masuk ternyata malaikatnya belum turun. Dia marah-marah, nggak kasih tahu malaikatnya belum kecemplung, saya sudah masuk duluan. Karena pengen duluan toh. Dia marah-marah, kamu bangunin saya, malaikatnya belum sampai sini, saya sudah di bawah ini. Dia menggigil. Malaikat malaikatnya turun belum, dia masuk. Ternyata sudah ada orang lain duluan yang dia cuma nomor 2. Kurang ajar kamu yang nomor 1. Saya tadi sudah masuk, beri saya kesempatan. Loh nggak bisa, saya juga sudah lama menunggu di sini. Saudara tahu yang saya maksudkan? Betapa untuk mendapat anugerah Tuhan di Bethesda itu rumit. Tahu? Aduh, peraturannya ampun-ampun deh. Sudah peraturannya ampun-ampun, belum tentu peraturannya diikuti, belum tentu sembuh. Kalau bukan yang nomor 1, celaka nggak? Hari itu Yesus datang, jalan-jalan. Saya nulis ini nanti saya kirim ke grupnya Eklesia, tolong dibagikan. Yesus jalan-jalan, sedih lihat orang itu didatangi. Singkat cerita orang didatangi. Yesus bawa gitar nggak? Yesus bawa gitar nggak? Ada orang sakit, jreng, 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 jreng. Kerajaanmu datanglah. Oh,
Yesus nggak bawa gitar. Yesus datang, ngomong-ngomong, bertobatlah, gitu. Kalau dibaca, bertobatlah, gitu. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan dia sempat doa nggak? Yesus nggak sempat berdoa. Yesus nggak sempat bawa temannya pemain, mungkin ngajak Pak Omen main keyboard dulu, 2 lagu dulu kencang, habis itu lagu pelan, kita sembuhkan dia. Pak Omen sudah kring 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 kring, terus yang sembuh Pak Omen, orangnya nggak sembuh. Ya kan, Yesus begitu sederhana, nggak pakai pro. Kenapa? Dia merdeka. Dia merdeka menggunakan kuasa ilahi yang ada di dalam. Kalau usah pakai prosedur, sembuh-sembuh. Gereja miliki kemerdekaan ini. Kalau mau menyembuhkan orang, menjangkau orang, jangan potong rambutmu dulu, hapus tatomu dulu, bertobat dulu, sembuhkan dia dulu baru suruh bertobat. Di perikop ini, orang itu angkat tilam, lari keluar loh. Lalu balik masuk ketemu Yesus toh. Yesus bilang apa? Kamu sudah sembuh, bertobatlah. Gereja membalik ini. Ada orang mau bertobat, nggak disembuhkan dulu. Pokok kelihatan bisa, kamu sudah bisa baca roh, bisa, oh beres, sudah bertobat. Sudah lain baru, sudah. Ciri-cirinya apa ini? Tapi dia belum disembuhkan. Yesus memakai prinsip yang merdeka. Tidak mengintimidasi orang, tidak membebani orang dengan aturan. Sembuh. Setelah sembuh baru setelah bertobat, sembuh baru ditobatkan. Pakai prinsip ini. Dan saya sudah membuktikan prinsip ini. Banyak orang disembuhkan. Walaupun nggak harus jadi Kristen. Dia mengenal Tuhan, dia sembuh, dia bertobat, dia sembuh, dia bertobat, dia sembuh, dia bertobat. Kenapa gereja sering ada gesekan? Kenapa gereja sering pecah? Karena di dalamnya banyak orang bertobat yang belum sembuh. Dengar ini, renungkan ini. Di dalam gereja banyak orang yang sudah bertobat tapi belum. Karena prinsip Yesus dibalik. Sembuhkan dulu, baru bertobat. Jadi satu kali nanti kalau ketemu orang di luar sana, dia masih terkenal jadi penipu, dia masih terkenal yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, bawa dia duduk sini. Sembuhkan dulu dengan firman Tuhan, ya. Setelah itu ajak dia bertobat. Pertanyaannya, kenapa sih gereja kok nggak mau sembuhkan dulu baru bertobat? Kenapa sih gereja kok pakai tobat dulu baru sembuh? Kenapa? Karena gereja takut dirugikan. Kalau sembuh dulu belum bertobat, orangnya masih jahat nggak? Masih jahat. Sekali waktu masih bisa mencuri nggak? Nah, tapi kalau bertobat dulu, pikirnya gereja begini: kalau kamu sudah bertobat berarti kamu nggak mencuri, boleh masuk. Padahal dia belum sembuh, di dalam ya nyuri. Yesus sudah sembuhkan dulu penyakitnya, baru bertobat. Kemerdekaan yang kita miliki adalah untuk membebaskan orang tanpa prosedur, tanpa nunggu malaikat jatuh dari langit, tanpa harus kamu yang pertama. Walaupun kamu datang yang terakhir, kamu tetap sembuh, kamu akan bertobat. Amin. Kita kadang punya prioritas, mana yang senior? Yesus nggak punya senioritas. Siapa yang mau pakai prinsip kemerdekaan ini untuk menjangkau banyak jiwa? Mau? Yang kedua, renungkan baik-baik. Banyak orang di luar sana nggak bisa mengenal Tuhan karena kita terlalu banyak aturan hanya untuk duduk di sini,
hanya untuk menikmati pujian penyembahan kita di rumah, hanya untuk mendapat sesuatu dari Tuhan yang lewat kita. Kita terlalu syaratnya begini. Syaratnya dia tidak boleh membicarakan saya di luar sana. Syarat yang sering kita tetapkan adalah begini. Kita disuruh mengasihi orang, tapi kita, saya nggak mau mengasihi dia. Dia masih sering ngomong-ngomongin saya di sana. Dia sering jelek-jelekin saya di sana. Itu prosedur kita. Jadi kita hanya mau mengasihi orang yang baik saja pada kita. Yang sudah nggak ngomong-ngomongin kita ke sana, yang nggak pernah merugikan kita. Akhirnya apa? Kita mendapat orang-orang yang munafik di sekitar kita. Hari-hari kalau ketemu kita, oh haleluya bro, puji Tuhan bro, haleluya bro, puji Tuhan bro. Ambil dompet kita nggak tahu, haleluya bro, puji Tuhan bro. Dia belum sembuh. Dan kita sudah tobatkan dulu. Pakai prinsip yang ketiga, yang terakhir. Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat yang kelima. Song leadernya tadi namanya siapa? Hah? Riri. Ya deh, nanti kita kenal lagi ya. Satu ujian yang saya suka tadi, berapapun harga yang harus. Ketika song leader naikkan pujian ini, ayat ini muncul di situ, saya menangis. Lukas 21. Maaf, yang persembahan janda miskin, saya minta maaf. Sebentar, saya ingat. Kalau lihat sebelahnya saya jadi ingat. Saya minta maaf, kok jadi Lukas sih? Hah? Iya. Lukas 21 ayat yang ketiga, saya minta maaf. Ayat yang ketiga, minta maaf. Ketika song leader menaikkan pujian, berapapun harga yang harus dibayar, tadi ada toh? Lagunya gimana tadi? Di depannya? Ya, berapapun harganya harus kita bayarkan. Ayo kita baca Lukas 21 ayat yang ketiga. Atau bolehlah mulai ayat yang 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan dalam peti ayat 2. Nah, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam. Ayat ketiga. Lalu ia berkata aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua. Yesus kan melihat 2 kelompok. Sebetulnya 2 bagian. Bagian pertama orang, kalimat pembukanya Lukas ini bagus. Ketika Yesus mengangkatmu, kon lihat orang memberikan kelompok pertama orang kaya. Yesus komentar nggak? Banyak nggak yang diberikan sama orang kaya? Sangat. Lalu ada yang datang berikutnya, janda miskin. Yang diberikan lebih banyak mana dari yang pertama? Secara wujudnya banyak yang pertama. Tapi kenapa ketika janda miskin ini memasukkan itu, terus Yesus langsung, sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu yang memberi dibanding siapa? Semua orang yang ada di sana. Secara matematika lebih banyak mana? Ketika ayat ini muncul, saya pikir Yesus itu nggak bisa matematika. Jelas lebih banyak yang orang kaya. Tetapi Yesus jatuh hati kepada janda ini. Kenapa? Nanti baca berikutnya. Karena janda itu memberi dengan semua yang berikutnya ayat 5.
Oh ini, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari, bahkan ia memberi. Kata bahkan itu menegaskan dia itu memberi semua, bahkan. Saudara tahu makna kemerdekaannya di mana? Makna kemerdekaannya di mana? Janda ini lebih merdeka daripada orang kaya itu dalam hal uang. Dia berani loh memberikan semua nafkah hidupnya. Berarti dia pulang dari tempat itu dia punya uang nggak? Namanya orang miskin kira-kira di rumah ada kulkasnya nggak? Ada simpanan makanan nggak? Kita masih bisa loh. Oh, persembahanku ini uangku tak kasih semua. Makan di rumah masih ada kulkas. Di ATM masih ada uang, ya kan? Maksudnya kalau hari ini gereja tak kasih semua, yang di dompet tak kasih semua. Yang masih ada ATM, masih ada tabungan, yakin nggak? Kira-kira janda ini punya ATM nggak? Orang miskin, tinggal 2 keping, kulkas nggak punya. Kalau dia pulang itu nggak mikir nanti dia makan apa? Kira-kira iya nggak? Saya mulai, dia janda mau minta tolong suaminya nggak ada. Jangankan kulkas, suami saja nggak punya. Ya toh, kalau nggak punya suami punya kulkas masih mending. Tapi suaminya panas terus, lebih baik ngadem dalam kulkas gitu. Enggak, ini supaya nggak ngantuk saja. Artinya dia benar-benar nggak ada harapan setelah itu. Secara duniawi, tetapi dia punya harapan yang besar. Bapa di surga akan memelihara dia. Amin. Dia nggak terjajah dengan namanya uang. Dia merdeka. Hari ini siapa yang masih terjajah dengan uang? Siapa yang masih terjajah dengan uang? Ini yang selevel bos, selevel pimpinan perusahaan atau manajer. Anaknya bisa tahu kapan bosnya ini punya uang atau anak buahnya, karyawannya bisa tahu kapan bosnya atau manajernya ini nggak punya uang. Kalau datang di kantor, tutup pintu, anak buahnya pasti dia nggak punya uang. Parkir mobil, berat. Tukang parkir nggak punya uang. Tapi kalau pagi-pagi bawa mobil, Tuhan udah siap berkuasa, tukang parkirnya bilang uangnya lebih banyak. Kalau lagi masuk kantor, halo bro, halo sis, apa kabar? Ada haleluya. Teman-temannya di kantor lagi banyak uang. Atau kalau Anda kita yang merdeka di dalam Tuhan, nggak punya uang, ada uang tetap shalom, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kamu mau makan apa? Padahal uangnya tinggal 50.000 nih. Ayo tak traktir bakso, tak hitung bakso 20.000, minum tehnya 3.000, satu orang 23.000, kalau berdua masih 50.000 masih kembali. Ayo bro, kita makan bro. Makan enak-enak, bayar 40.000. Temannya, kamu lagi banyak uangnya? Iyalah, saya orang merdeka, ya kan? Jadi dia nggak tahu mana bedanya susah, enggak, kita hari-hari susah. Kira-kira memberkati orang nggak? Kok hari-hari susah? Hari-hari kita selalu, nggak tahu loh, saya bilang susah. Tak tes loh, nggak tahu, lu tenang nih. Ini pasti sudah lapar betulan nih. Jadi kita tuh nggak pernah kelihatan susah, hari-hari sukacita. Makanya tetangga saya bilang, ini orang kaya. Bagaimana saya dimintain sumbangan apapun tak bayar. Tetangga saya susah, mau pulang ke Madura nggak punya uang, ya tak kasih. Padahal itu uang terakhir. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, saya selalu dengan istri saya kesaksian sedikit, bukan untuk apa yang dilakukan istri, tapi saya bangga Tuhan memberi saya istri yang tepat. Padahal saya berangkat ke Papua itu saya sudah nggak ingin menikah. Wis capek, wis selama di Malang punya pacar mata duitan semua. Matre. Loh, saya itu dulu kerja kenal Kak Amir, ya toh Kak Amir.
Saya dulu tahun 94 sudah jadi manajer. Cewek-cewek itu kalau ketemu saya, wih. Apalagi zaman dulu pager ya, belum HP. Saya pakai pager, belum ada orang pakai pager. Saya ke kantornya Kak Amir tuh bawa pager. Oh, saya ini ding 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 ding. Coba, saya bosan dengan perempuan yang mata duitan. Dalam pikiran saya semua perempuan itu mata duitan. Jadi ketika saya pergi ke Papua sana, nggak akan pacaran saya. Tuhan ketemukan saya dengan tulang rusuk saya. Saya bersyukur sampai hari ini saya tuh nggak pernah ditanya, Abi, hari ini punya uang berapa? Saya pernah mau berangkat pelayanan nggak punya uang. Saya masih punya, pakai ATM saya di bawah. Loh kamu, Abi tinggalin ambil berapa lah? Saya tinggalin 200.000. Padahal pelayanan 5 hari. Saya pulang kok ya cukup gitu. Dia tuh mungkin punya mesin penggandaan uang atau bagaimana. Saya nggak tahu. Ternyata dia hari-hari sama anak saya tuh kalau hari ini telur besok tempe atau terus besok tahu. Kan variasi tempe telur tahu. Nanti hari keempat balik telur lagi. Anak-anak nggak tahu, oh sudah variasi makanannya. Nanti saya dibawain ATM-nya tuh dibawain saya. Saya bersyukur. Tuhan kasih itu. Nah, saya kembali ke janda miskin. Jadilah orang yang merdeka terhadap si kunyuk namanya uang. Uang itu kunyuk loh. Bener loh. Siapa yang ada nggak orang yang tiba-tiba nggak bisa tidur gara-gara mikir uang? Loh, Pak Omen tahu ya Pak ya. Saya pengusaha pasti begitu. Waduh, besok jatuh tempo, uangnya belum ada. Lagi ibu-ibu, aduh besok anak masuk sekolah uangnya belum ada. Diperbudak sama uang, nggak merdeka. 2 minggu lalu istri saya harus deadline bayar kuliahnya. Jadi saya ini memperpanjang kuliahnya. Nah, sampai hari dimana harus deadline dari Pemda nggak keluar. Bayangin, tes sudah keterima, dia sudah pulang balik dari Jogja ke Nabire balik Jogja. Gak ada uang. Saya ingat itu hari Jumat, deadline-nya hari Selasa. Ya mami sudah ada uang, belum ada. Papi belum ada uang. Saya itu sebetulnya ada pekerjaan instalasi sopir hotel baru di Jogja, tapi karena ada penundaan, terputus hari Lebaran, jadi proyek saya ini mundur. Jadi bayarannya ya mundur lagi. Jadi pas istri saya mau bayar, saya belum punya uang. Hari Sabtu nggak ada uang. Hari Minggu saya di gereja ada pelayanan. Saya duduk di depan, istri saya di sebelah saya, ketika akan baca, saya jadi kok enak sekali puji Tuhan. Padahal nanti hari Senin itu, hari Selasa deadline 12 juta. Serius, uang saya tinggal 200.000. Kira-kira kalau difotokopi dari 200.000 menjadi 12 juta, berapa kali? Tak fotokopi pakai printers itu berwarna itu, seret. Kira-kira jadi berapa? Tinggal 200.000 uang saya hari Sabtu. Hari Minggu. Ya enak sekali, puji Tuhan itu enak sekali. Dah. Minggu malam saya nggak bisa tidur. Saya bilang, Tuhan, kalau yang diuji saya, ayo. Tapi jangan istri dan anak saya. Hari Minggu di gereja itu saya dapat begini. Finish, saya mau berurusan dengan istrimu. Jadi jangan ikut campur, hati saya. Jadi tentang uang bayar kuliah itu saya nggak boleh ikut campur. Istri saya harus saya lepaskan. Hari Senin tidak ada. Hari Senin malam, hari Senin saya sudah kembali ke hotel mengerjakan pekerjaan software yang saya instalasi. Malam saya harusnya tidur di hotel karena malam untuk sistem pelaporan saya harus ngajari training di sana. Sistem pelaporan malam hari. Hotel itu laporannya ketika tengah malam. Penjualan sepanjang hari seperti apa, laporannya tengah malam. Tapi malam itu saya pulang. Saya kerjakan, saya remote dari rumah. Komputernya hotel, saya dari rumah pakai internet, saya remote dari rumah. Saya ngajarin dari rumah. Saya ingin menemani istri saya. Hari Selasa kan deadline. Saya tidak ingin ketika dia menghadapi hari esok itu dia penuh ketakutan sendiri. Saya di rumah, saya ngerjakan itu, dia tidurkan anak-anak. Saya tunggu kok nggak balik-balik. Kami itu kamarnya terpisah, anak-anak sejak kecil tidur di kamar sebelah, saya dan istri tidur di kamar sebelah. Saya tunggu-tunggu kok nggak balik-balik. Saya di kamar, saya tengok ke kamar anak-anak, dia begini. Saya bilang, Tuhan, kemarin semalaman saya nggak bisa tidur mikir masalahnya dia. Nah ini dia mau saya temani lah, waktu tidur enak. Sudah komputer saya matikan, saya tidur. Terserah Tuhan yang terjadi, terjadilah. Bangun, kan saya kesiangan karena kemarinnya
Selasa pagi saya bangun kesiangan, istri saya sudah ngantar anak ke sekolah, dan saya bangun dia sudah bikinkan saya teh, bikinkan saya roti bakar. Nah, saya kok nggak lihat dia bingung, bangun nggak? Saya tanya, Mi, bagaimana? Ya kita tunggu saja Tuhan mau bagaimana. Di situ saya bingung. Padahal hari itu deadline. Saya bilang, Mami, saya minta maaf. Biasanya kalau ada orang minta tolong mau bayar anaknya sekolah, kita selalu bantu, kita berdoa dijawab Tuhan. Tapi hari ini saya nggak bisa memenuhi kebutuhan Mami. Istri saya bilang, jangan merasa bersalah. Itu urusan saya dengan Tuhan. Coba 12 juta hari terakhir. Dia nganter saya ke hotel, naik motor. Baru mau naik, ada telepon masuk dari adiknya di Napirin. Kak, saya baru kirim 15 juta. Ini yang cerita istri saya waktu di jalan. Maksudnya, uang dari mana? Tanah yang dulu kakak beli tahun 90 berapa seharga 150.000 itu dibeli orang harga 15 juta. Hari itu dia bayar uang kuliahnya, selesai. Yang mau saya bagikan bukan tentang uang yang didapat, tapi sikap dia. Ketika benar-benar gak ada harapan, uang gak ada, dia gak takut. Saya cerita ini, saya membanggakan Tuhan Yesus. Saya bukan membanggakan istri saya. Tuhan Yesus bisa pilihkan orang yang tepat. Coba kalau saya dapat yang di Malang yang mata duitan itu, bukan yang di sini gak ada loh ya, dulu cewek-cewek Malang yang dulu mata duitan itu, jangankan bayar kuliah, Papi handphone saya sudah ketinggalan zaman, Papi pelayanan terus, saya nggak bisa makan firman Tuhan, Papi. Apakah saya kayak burung dara dicabutin bulunya? Roh Kudus, kelambang Roh Kudus kan merpati, cabutin bulunya cuma efek. Saya nggak bisa terbang. Ya kan? Coba, saya bangga pada Tuhan Yesus. Kalau saya cerita ini, saya bangga pada Tuhan Yesus. Saya dipilihkan orang yang merdeka dari keuangan. Mau? Merdeka? Mau? Tidak bergantung dengan uang? Janda ini menomorsatukan Tuhan, baru uang. Mau? Supaya bisa menjangkau. Kerja yang rajin, kumpulkan uang yang banyak, jadilah orang kaya, bebaskan orang. Lu gak amin ya? Ampun ya? Tak tinggal minum dulu. Saya ulangi, yang masih kuliah yang sungguh-sungguh, supaya nanti jadi orang sukses. Harus kaya. Menjadi Kristen harus kaya, tapi untuk bukan memperkaya diri sendiri. Lakukan seperti Yesus menebus banyak orang. Banyak orang gak bisa sekolah, gak punya kuliah, hanya karena perlu ditebus pembayarannya. Hanya banyak orang sakit di rumah sakit terbaring gak bisa sembuh, terjajah sakit, hanya cuma untuk menebus obat, bayar dokter. Mau dibuat miskin secara dunia, kaya di surga? Saya mau, dan saya sudah lakukan, supaya kita bisa memerdekakan orang. Harus bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan jujur, berdoalah minta Tuhan berkati pekerjaanku. Setelah uangnya banyak, tanya Tuhan siapa yang hari ini aku berkati. Saya sama mentor saya diajari, bangun pagi berdoa, Tuhan hari ini siapa yang aku ajak makan. Saya setiap pagi berdoa, dan Tuhan kirim orang yang memang betul-betul makan. Kadang orang yang gak kami kenal, orang yang gak kami tahu. Saya nggak pernah khotbah ke mereka, tapi banyak yang bertobat. Yesus ketemu Sakius khotbah nggak? Cuma diajak makan. Saya nggak perlu banyak hafal ayat. Biar dia membaca kehidupan kita. Amin. Mau mulai hari ini berdoa setiap pagi, Tuhan hari ini siapa yang aku beri makan. Jangan begini, oh ya saya dengar suara Tuhan, saya disuruh ajak makan ke Amir. Terus besok Kak Amir, saya dengar suara Tuhan suruh aja makan saya, dan pulang balik orang tuanya. Sama saja. Cari orang yang belum kenal. Tukang parkir di depan. Tukang parkirnya Muslim apa Kristen? Siapa yang kemarin lebaran memberkati dia? Setiap minggu mobilmu dijaga di depan loh. Setahun sekali dia jaga setiap minggu. Setahun sekali.
beri yang terbaik. Tukang parkir depan itu loh, Lebaran, Mas ini baju baru, jangan beli baju yang biasa-biasa, beli baju yang terbagus, kasih kue yang terbagus. Kalau berarti kamu anakmu ada berapa? Berikan. Merdekakan dia ketika mereka memasuki kemerdekaannya yang harus nunggu 1 bulan itu. Berpuasa menderita hanya nunggu 1 hari, besoknya menderita lagi. Merdekakan. Mas, Lebaran belum punya apa? Kasih. Dia jaga mobilmu tuh setiap minggu loh. Coba kalau tinggal pulang, mobilmu diguaret orang. Ingat, kasih dia yang terbaik. Mas, Lebaran mau apa? Kasih yang terbaik. Mau dipelihara oleh preman? Saya ini hidup saya dipelihara oleh preman, tapi itu nggak punya motor dikasih. Nah, karena saya ikut apa yang Tuhan mau. Merdekakan dia. Saya tahu pasti preman ini pernah saya merdekakan dalam apa saya nggak tahu, sehingga dia mau. Saya bukan ngomong kalau kita merdekakan orang dapat enggak, tapi perhatiannya. 3 ya, 3 saja ya. Mau menjadi merdeka, pertama apa? Sudah lupa. Tak tonjok loh kamu. Baru sebentar sudah lupa. Pertama apa? Hah? Umi-umi. Yang keras. Ya ampun. Sudah lapar betulan kok. Yang pertama apa tadi? Jangan. Ya, bergaul dengan. Yang kedua. Oh, itu bergaul setan nomor 2. Yang pertama apa? Ayo. Yang pertama tadi apa? Itu yang kedua apa? Ya wes, ngomongnya nggak dengar saya. Yang ketiga. Saya nggak minta bahasa roh, bahasa manusia. Ya, nggak terikat memang. Kalau 3 ini kita terapkan, kita akan dikenal menjadi orang merdeka. Nggak pakai prosedur, bisa bergaul dengan semua orang. Kita nggak terikat dengan harta dunia. Maka kita bisa memerdekakan. Mau? Tadi pemimpin pujian bilang, mari kita bukan responi, kita apa gitu. Saya langsung menangis. Waktu pujian bagimu Tuhan seluruh hidupku. Kalau kita ambil komitmen untuk ini, jangan hanya menyanyi saja. Siang hari ini saya tidak menantang, tapi saya memohon, siapa yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan? Saya minta Pak Omen, naikkan pujian Pak Omen saja, tim musik yang lain biar kita naikkan pujian ini dengan lembut. Saya ingin, siapa yang ingin memerdekakan sesama. Mungkin suamimu hari-hari ini menjadi suami yang sangat jahat. Istrimu, anakmu, orang-orang terdekatmu, orang-orang yang jahat. 3 hal ini saja. Gak perlu pakai prosedur. Datangi dia, bangunlah, angkati lampu dan berjalanlah. Maulah bergabung dengan mereka orang-orang yang jahat. Jangan pelit. Siapa yang mau meresponi 3 hal ini? Naikkan pujian ini dengan doa. Yang mau, saya tidak menantang. Saya memohon siapa yang mau, letakkan tanganmu di dada, bilang kepada Tuhan, Tuhan inilah hidupku. Kira bagai atas sudi kira apa yang atas kira bagai atas kira bagai atas kira bagai atas sudi penuh kara bagai kira kara bagai atas kira apa yang atas segala cita-citaku masa depanku menjadi milikmu, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia.
lemah lembut. Alkitab mengajarkan kepada kita, sejak awal kita didesain untuk hidup merdeka, disediakan tempat yang merdeka. Namun leluhur kita memindahkan otoritas itu kepada si jahat. Adam dan Hawa takluk kepada perintah si jahat, sehingga sejak hari itu semua manusia ada di dalam penjajahan si jahat. Namun Tuhan sudah berbuat, sudah menebus setiap siapapun yang mau percaya, yang mau meresponi penebusannya untuk kembali menjadi manusia merdeka seperti pertama kali diciptakan. Menjadi orang merdeka itu hidupnya benar-benar bebas. Tidak ada prosedur, tidak ada aturan-aturan, namun dia tertib. Tanpa prosedur dia tertib, tidak aturan dia tertib. Orang yang merdeka bisa bergaul dengan siapapun. Kemerdekaannya tidak akan luntur. Yang ketiga, orang merdeka tidak terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Mau punya uang, mau tidak punya uang, mau dirugikan sekalipun, mau dihabiskan sekalipun, dia tetap merdeka. Supaya bisa memerdekakan banyak orang yang ada di dunia ini. Saya mengundang untuk siapapun yang rindu bisa menggenapi ketiga hal ini dan rindu dipakai Tuhan menjadi orang merdeka dan memerdekakan orang lain. Saya tidak mau ada manifestasi tumbang atau apapun. Kalau saudara mau merespon ini, majulah ke depan sebagai pahlawan Tuhan yang gagah berani, yang berdiri. Saya akan mintakan urapan dari surga untuk saudara. Dan selama ini saudara merasa sulit mengampuni orang yang seharusnya saudara merdekakan, saudara perlu urapan pengampunan yang sempurna. Datanglah ke depan sebagai pahlawan yang gagah berani. Tidak ada tumbang, tidak ada apa. Kalau saudara perlu tidak terikat dengan uang, saudara perlu benar-benar bebas, majulah ke depan. Saya akan minta urapan dari surga supaya Tuhan mengurapi saudara menjadi orang yang menang. Saudara bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hal keuangan. Saudara tidak curang, saudara tidak korupsi, saudara merdeka, saudara bahkan berani menginvestasikan apa yang saudara punya untuk kerajaan Tuhan. Dan saudara tidak rugi, saudara lebih dilebih-lebihkan lagi. Siapa yang rindu selama ini sulit bergaul dengan orang berdosa, karena saudara merasa rohani, saudara merasa lebih baik. Siapa yang ingin memiliki hati seperti Yesus,